Selamat pagi, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada. Marilah kita mengawali hari yang baru ini, hari Rabu 9 Februari 2022, dengan berdoa dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Marilah kita buka renungan bacaan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, aku bersyukur terima kasih kepadamu atas semua rahmat dan anugerah-Mu serta penyertaan-Mu sepanjang malam tadi sampai pada hari yang baru ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengucap syukur kepadamu melalui renungan bacaan hari ini. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mampu menjadi pelaku firman dan pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Allah, Roh Putra dan Roh Kudus bagi kami, agar kami mampu menjadi saksi Yesus Kristus bagi sesama kami. Bimbinglah kami selalu, lindungilah kami selalu, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Dan kami mengucap syukur kepadamu di hari yang baru ini. Syukur yang paling pertama kami haturkan hadirat-Mu atas nafas kehidupan yang masih ada bersama kami pada saat ini. Karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertakhta, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawab Yesus, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu
timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja Anda berada, yang sempat mendengarkan suara saya, dan yang sempat menonton video saya ini, marilah sedikit kita mendengarkan renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Isi renungan kita hari ini, hal yang najis dan dosa. Hari ini Yesus sekali lagi mengajar orang banyak. Dia mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam diri seorang yang berpotensi menajiskan orang itu, melainkan yang keluar dari dalam dirinya. Banyak dari kita memahami bahwa sumber kenajisan adalah makanan yang dilarang oleh agama. Bila orang memakan makanan itu, dirinya menjadi najis dan berdosa. Bagi Yesus, yang menajiskan adalah niat jahat yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang, bukan makanan. Niat jahat itulah yang menyebabkan orang berbuat dosa. Dosa pertama-tama muncul dari niat di dalam diri kita ketika kita terus memikirkannya. Niat itu perlahan-lahan berkembang menjadi perbuatan dosa. Sebagai contoh, keinginan suami atau istri untuk mengikrar janji pernikahan dimulai dengan niat yang didukung oleh situasi yang memungkinkan. Mereka kemudian berselingkuh. Itu menunjukkan bahwa keinginan untuk berbuat dosa berasal dari dalam diri kita. Lalu bagaimana kita bisa menghindari dosa? Kita perlu berdosa kepada Tuhan dan meminta bantuan-Nya untuk memusnahkan keinginan-keinginan negatif yang ada dalam pikiran dan hati kita. Kita juga harus melakukan bagian kita, yakni melepaskan diri dari keinginan untuk berbuat dosa, serta menghindarkan diri dari lingkungan dan kondisi yang mendukung untuk berbuat dosa. Perlu disadari bahwa meskipun kita berdosa, cepat atau lambat kita akan tetap jatuh ke dalam dosa kalau tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Ini sejalan dengan pepatah yang mengatakan, Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Apa yang ada dalam diri kita yang berpotensi menajiskan diri kita? Apakah kemarahan, sakit hati, iri hati, kesombongan, atau dendam? Kita dapat memantau arah pikiran dan niat hati kita, serta berketetapan untuk mengendalikannya. Hari ini, semoga kita sadar akan pentingnya menjaga hati dan pikiran kita. Sudah saatnya kita melepaskan diri dari segala pikiran dan keinginan untuk berbuat dosa. Ini hanya bisa terjadi jika kita meminta Yesus untuk datang ke dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Yesus yang setia, bagaimana caranya agar Yesus itu bisa datang ke dalam diri kita? Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita mencari Yesus dengan sungguh-sungguh atau tidak?
Dan orang lain tidak bisa memaksa kita untuk mendatangkan Yesus itu. Tetapi orang lain bisa memberi solusi, memberi jalan. Sementara yang mau mendatangkan Yesus ke dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah sahabat-sahabat Yesus yang setia ketika datang kepada Yesus setelah sahabat diselamatkan atau disembuhkan? Atau ada hal-hal lain yang terjawab dalam hidup saudara, barulah saudara datang kepada Yesus? Atau sebaliknya, Anda tidak mau datang kepada Yesus selama doa Anda tidak dikabulkan atau selama problem hidup Anda tidak terselesaikan? Ini akan menimbul pertanyaan di hati kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, agar semua pertanyaan di dalam hati kita bisa terjawab, agar semua kebingungan dalam diri kita bisa terbuka, pada kesempatan yang baik ini, setelah sahabat-sahabat Yesus yang setia yang percaya Yesus Tuhan mendengarkan suara saya, Bang Helmi Paulus, saya sarankan, bukalah pintu hati Anda. Biarkanlah Tuhan Yesus itu datang dan berkarya dalam diri Anda, agar kita bisa menjadi pelaku firman dan pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan ketidaktentuan dunia ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang menajiskan kami, yaitu apa yang keluar dari diri kami. Jagalah hati kami ya Bapa. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar hal-hal yang najis tidak keluar dari dalam diri kami, melainkan kami mengeluarkan hal-hal yang baik dan berbagi kasih Yesus Kristus kepada sesama kami. Ya Tuhan Yesus kerahiman ilahi, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang najis atau dosa. Sertailah kami selalu, kini sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama saudara, ada bersama saya, dan ada bersama kita semua. Puji Tuhan, haleluya.